Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قد قال الله من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyarul muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Pada mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan kita membuktikan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang diturunkan dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya merupakan dua sumber agama kita. Ketakwaan yang kita implementasikan dengan menghadirkan rasa qanaah, rasa cukup dan ridha terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, meski rezeki itu sedikit. Ketakwaan yang kita implementasikan dengan menghadirkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila kita melalaikan perintahnya dan melanggar apa yang telah dilarangnya. Ketakwaan yang kita implementasikan dengan mempersiapkan amal ibadah kita sebanyak mungkin untuk bekal menghadapi kematian kita. Demikianlah ketakwaan yang didefinisikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Al-khawfu anil jalil wal amal bit tanzil wal qanatu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Masyarul muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Sebagai seorang mukmin dalam menghadapi seluruh perkara kehidupan ini, ada dua kunci yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menyikapinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu as-sarra fasyakara fakana khairul lahu wa in asabathu darra fasabara fakana khairul lahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi al-Imam Muslim. Sungguh mengagumkan seluruh perkara seorang mukmin
Dan ini tidak akan didapatkan kecuali bagi hamba Allah yang beriman. Apabila dia mendapatkan satu kesulitan, apabila dia mendapatkan satu kelapangan, maka dia pandai untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan satu kesulitan, maka dia bersabar, dan itu yang lebih baik bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Dua hal ini ketika kita aplikasikan dalam kehidupan, maka tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita bernilai sia-sia. Allah memberikan kepada kita dua hal tersebut. Ketika kita diberikan satu kelapangan, Allah berikan kepada kita nikmat, maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir, pernah berkata bahwa ada 4 rizki yang Allah berikan kepada kita. Al-afiyah fahiya a'la darajat minar rizq. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, merupakan jenis nikmat yang paling tinggi. Tanpa kita sadari, kadang kita mengukur bahwa nikmat atau rezeki yang tinggi itu adalah materi, jabatan yang kita dapatkan. Padahal nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang paling tinggi. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bisa bersedekah, bahwa kita sebagai manusia punya 360 sendi dalam tubuh kita, dan kita diwajibkan untuk dapat bersedekah atas setiap sendi tersebut. Bersedekah ini adalah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita berupa kesehatan. Ketika 360 sendi ini harus kita keluarkan sedekahnya, baik dari perkataan yang baik, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tetapi juga bisa kita lakukan dengan melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, bahkan haji merupakan sedekah. Tetapi dengan nikmat kesehatan yang berada pada 360 sendi ini, sepertinya akan mustahil dapat kita bersedekah untuk nikmat tersebut. Maka Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau memberikan solusi. Wa yujza zalika raq'atad duha, bahwa rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan dari 360 sendi dalam tubuh kita ini dapat kita lakukan dengan 2 rakaat pada salat duha. Maka sempatkanlah diri kita untuk bersyukur terhadap kenikmatan, keafiatan yang Allah berikan pada kita. Kita bisa mengeluarkannya sedekah dengan perkataan kita, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan subhanallah. Tetapi hal tersebut tentunya tidak akan dapat menunaikan 360 sendi dalam tubuh kita yang harus kita sedekahkan. Solusi yang sangat mudah yang bisa kita lakukan yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha.
maka itu menjadi sedekah terhadap rezeki yang Allah berikan berupa kenikmatan sehat wal afiat. Jenis kedua dari nikmat yang Allah berikan pada kita adalah agnan ar-rizq, agnad darajat rizki bahwa al-mal, bahwa nikmat materi, nikmat kedudukan, jabatan itu adalah nikmat yang paling rendah yang Allah berikan pada kita. Terkadang kita mengira bahwa nikmat materi, nikmat dari harta merupakan satu kenikmatan yang besar. Tetapi kata Imam Sya'rawi, itulah nikmat yang paling rendah di antara nikmat-nikmat yang lain. Karena perihal amwal, perihal harta, materi yang Allah titipkan pada kita itu seperti pisau. Dapat bermanfaat bagi kita ketika kita dapat menggunakannya dengan baik, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang akan melukai kita sendiri. Ketika amal ibadah kita, umur kita ditanyakan untuk apa engkau habiskan, tetapi ketika untuk harta akan ditanya dua hal. Dari mana harta ini kamu dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan. Masyarul muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Bahwa kenikmatan daripada harta yang Allah titipkan pada kita mestinya dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa setiap hari Allah akan turunkan dua malaikat pada seorang hamba. Salah satu malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Setiap hari Allah kirimkan kepada kita dua malaikat. Malaikat yang pertama akan mendoakan kita ketika kita menyisihkan dari apa yang Allah titipkan dari rezeki harta yang kita punya. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang berinfak, mengeluarkan harta di jalan-Mu ganti. Kemudian malaikat yang lain mendoakan yang buruk. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil, yang menahan hartanya dengan kehancuran. Maka nikmat harta ini dapat menjadi penolong kita di akhirat, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang akan kita diminta pertanggungjawaban yang sangat luar biasa. Masyarul muslimin wa jumratal muwahhidin, as'adallahu hayatakum. Jenis nikmat yang ketiga adalah solahul abna, bahwa afdalu nau'il minar rizq. Yang ketiga adalah nikmat diberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Ini merupakan salah satu bagian rezeki yang paling mulia. Kita sebagai orang tua selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh. Maka nikmat yang menjadi utama ketika kita mempunyai keturunan yang soleh dan solihah. Bangsa Indonesia tidak kurang dari orang yang pandai, dari orang yang intelektual, dari orang yang sangat menguasai dalam berbagai bidang. Tetapi harus kita dorong bangsa Indonesia dan keturunannya sampai kelak mempunyai generasi yang solih dan solihah. Solih dalam arti memberikan manfaat yang besar untuk orang lain,
Soleh artinya memegang teguh ajaran agama dalam kehidupan ini. Rezeki yang terakhir yang merupakan perkataan dari Imam Asy-Sya'rawi bahwa ridha Allah, bahwa tamamur rizq. Yang terakhir adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rezeki yang sempurna. Bahwa kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berapapun amal ibadah yang kita lakukan dari sejak akil balik sampai kita wafat tidak akan bisa menjadi penolong kita untuk masuk surga. Yang dapat kita lakukan adalah memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat masuk surga, kita akan diselamatkan dari neraka karena kasih sayang dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jenis rezeki yang paling sempurna, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua adalah ketika seorang mukmin mendapatkan kesulitan, maka dia akan bersabar akan keadaan tersebut. Para ulama berkata bahwa kesabaran itu ada 3 hal. As-sabru salasatu anwa, fahiya sabrun indal musibah. Jenis daripada kesabaran yang pertama adalah sabar ketika kita mendapatkan satu musibah. Bahwa kesabaran itu sangat penting. As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran dibutuhkan ketika mendapatkan pertama kali satu musibah. Dan jenis musibah ini tentu beraneka ragam. Kita sebagai seorang mukmin tentunya agar dapat menghadirkan kesabaran ini. Yang kedua, as-sabru fi ta'atillah. Yang kedua adalah bersabar dalam melaksanakan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan dibutuhkan kesabaran. Salat kita, puasa kita, dan seluruh amal ibadah kita dibutuhkan kesabaran. Dan yang terakhir adalah sabrun minal maksiyah. Yang terakhir adalah sabar ketika kita menghadapi satu kemaksiatan. Kita sebagai seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintahnya. Dan kita membutuhkan kesabaran ketika diri kita dilarang untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini perlu kesabaran dalam menjalaninya. Inilah 3 hal dari kesabaran yang bisa kita lakukan. Semoga dalam menjalani kehidupan ini kita dapat menghadirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang kita dan menghadirkan kesabaran dalam keadaan kesulitan kita. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lislil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah faqad amara Allah bi amri bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbih qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala wa kulli sahabati Rasulillah ajmain Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية الصحابة التابعين والتابعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى للمسلمين. اللهم أهلك الكفر واليهود وإسرائيل. اللهم مزق جمعهم وزلزل أقدامهم والقي في قلوبهم رعبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.